Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sahabat Karnus, dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dengan saya Iswan Karnusi dalam acara Health Talk. Dalam kesempatan ini, Health Talk ini akan membahas tentang suatu pertanyaan tentunya yang mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya. Pertanyaannya gini, apakah kalau saya suka makan yang manis-manis, makan gula dan lain sebagainya itu bisa menyebabkan diabetes? Nah, itu adalah pertanyaan yang seringkali dijumpai di masyarakat, sehingga banyak orang akhirnya menghindari mengkonsumsi gula karena mengira bahwa gula itu memang related dengan terjadinya penyakit diabetes. Nah, apakah seperti itu? Nah, mari kita nanti akan bersama-sama membahasnya tentunya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan juga selamat datang ya, tak lupa baik Bapak Ibu yang hadir di Karnus Care maupun yang mengikuti acara Health Talk ini secara online ya, semoga dengan mengikuti acara ini secara rutin tentunya dengan acara Health Talk yang lain, maka pemahaman dan pengetahuan kita tentang konsep Karnus juga akan bertambah baik. Tentu saja dengan tujuan agar menambah keyakinan dan kemantapan kita dalam menerapkan konsep Karnus pada kehidupan sehari-hari kita. Harapannya tentu saja kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, menjaga kesehatan kita. Bukan hanya kita saja yang bisa mengambil manfaatnya, juga buat keluarga dan juga buat masyarakat luas tentunya ya. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya mulai topik Health Talk kali ini. Pembahasannya adalah tentang makan gula menyebabkan diabetes. Benar nggak sih? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, maka tentu saja kita ingin tahu sebenarnya diabetes itu bagaimana sih. Nah, tentu saja kita akan membahas dulu tentang apa itu diabetes, pandangan konsep Karnus tentang diabetes. Nah, ini ya, memahami diabetes melalui konsep Karnus. Nah, ini diabetes. Apa sih diabetes itu? Nah, diabetes adalah suatu penyakit yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang melebihi ambang batas normal. Lalu berapakah sih ambang batas normal penyakit diabetes itu? Ambang batas normal untuk gula darah ya, itu adalah 200 atau lebih di bawah 200 ya, di bawah 200 mg per desiliter itu normalnya. Ya. Apabila glukosa darah sewaktu kita, atau kita diperiksa glukosa darah sewaktu itu 200 atau lebih, nah itu berarti kita sudah definitif menderita diabetes. Nah, lalu apa lagi? Nah, nilai ambang gula darah normal itu. Nah, apabila kalau diperiksa gula darah puasa kita itu 126 atau lebih, nah, maka kita juga akan definitif menderita diabetes mellitus. Nah, parameter lain ya,
yang menunjukkan bahwa seseorang itu menderita diabetes adalah melalui pemeriksaan HbA1c. Apa itu HbA1c? HbA1c adalah gula darah atau glukosa darah yang terikat dengan hemoglobin. Nah, itu kalau diperiksa, maka kalau lebih dari 6,5 atau lebih, maka yang bersangkutan definitif menderita diabetes. Nah, itu ya. Nah, ini adalah nilai ambang normal yang apabila kondisi kita kalau melakukan pemeriksaan melebihi nilai ambang normal ini, maka kita definitif menderita diabetes mellitus. Lalu diabetes bisa dikenali dengan gejala-gejalanya tidak sih? Tentu saja Bapak Ibu sekalian, kalau kita menderita diabetes tentu saja akan menimbulkan gejala-gejala yang sebenarnya bisa kita kenali ya lebih dini. Meliputi apa gejala-gejalanya? Nah, ini ada polifagi, ada polidipsi, ada poliuri. Apa sih polifagi? Kita akan cenderung merasa lapar. Akan saya jelaskan ya. Loh, kenapa kok kita cenderung merasa lapar? Karena Bapak Ibu, pada kondisi diabetes, sel-sel di tubuh kita itu sebenarnya mengalami kekurangan nutrisi. Dalam hal ini kekurangan glukosa. Nah, sehingga sel-sel itu akan mengeluarkan sinyal kepada pusat lapar kita bahwa kondisinya memerlukan asupan nutrisi, yaitu glukosa, karena tidak mencukupi menurut sel-sel tubuh kita. Padahal glukosanya sendiri ada banyak di dalam tubuh kita, tetapi glukosa itu tidak bisa dimanfaatkan oleh sel. Glukosa itu hanya banyak di dalam darah. Karena apa? Karena pada mereka yang menderita penyakit diabetes ya, terjadi kondisi yang kita sebut resistensi insulin. Nah, maksudnya apa resistensi insulin? Pada kondisi ini sebenarnya gula darah atau glukosa darah kita ada di luar ya. Mencukupi ya, tetapi tidak bisa masuk ke dalam sel gara-gara reseptor insulinnya tidak berfungsi. Nah, pembahasan tentang reseptor insulin yang tidak berfungsi tentu sangat kompleks karena meliputi semua hal yang berkaitan dengan kerja reseptor insulin pada permukaan sel, termasuk jalur-jalur sinyal ya di dalam intrasel yang juga bekerja, yang termasuk di dalam mekanisme kerja reseptor insulin dalam proses memasukkan glukosa darah ke dalam sel dengan bantuan hormon insulin. Nah, itu terganggu sehingga terjadilah kegagalan masuknya glukosa darah ke dalam sel oleh insulin ya tentunya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di dalam sel itu akan kekurangan glukosa sebagai sumber energi yang utama di dalam tubuh kita. Nah, pada saat tubuh kita kekurangan glukosa itulah kemudian sel memberikan sinyal kepada pusat lapar kita bahwa sel memerlukan nutrisi dalam artian glukosa. Nah, pusat lapar kita menangkap itu sebagai suatu kondisi kita harus makan.
kita, sehingga kalau misalnya kondisi terus-terusan, maka sel itu juga akan memberikan sinyal yang terus-menerus kepada pusat lapar kita, sehingga akan terjadi di mana tubuh kita mengkondisikan kita untuk makan dengan tujuan memenuhi kebutuhan sel. Itu yang menyebabkan akan terjadi keluhan lapar lagi padahal baru makan, lapar lagi padahal baru makan, lapar lagi. Itulah yang menjelaskan tentang terjadinya keluhan polifagi, ya, makannya berlebihan, cepat lapar. Ya. Lalu gejala yang lain apa? Polidipsi. Nah, polidipsi itu minum terus-terusan, haus terus. Mengapa bisa terjadi kondisi yang haus terus? Karena pada kondisi mereka yang sedang mengalami diabetes, terjadi sebenarnya kondisi dehidrasi yang pada umum terjadi di tingkat seluler, sehingga terjadi dehidrasi seluler. Mengapa demikian? Karena cairan-cairan di luar pembuluh darah akan tertarik pada pembuluh darah itu sendiri. Karena apa? Karena di situ terdapat konsentrasi daripada glukosa yang sangat tinggi, menyebabkan hipertonis, ya. Glukosa darahnya tinggi sehingga mengental, yang otomatis pada saat terjadi pengentalan atau viskositasnya tinggi, maka dia akan menarik cairan-cairan di sekitarnya, termasuk cairan pada tingkat sel intraseluler, sehingga apa? Terjadi dehidrasi jaringan, terjadi dehidrasi seluler. Nah, kondisi itu tentu juga akan membuat sel-sel tubuh kita yang pintar sekali ini memberikan sinyal-sinyal kepada pusat haus, ya, untuk kemudian memerintahkan tubuh kita agar minum. Sehingga kalau kita tidak beraktivitas apa-apa, nggak olahraga apa-apa, tetap saja kita merasa kehausan. Minum terus. Nah, selama kondisi itu masih belum tertangani, ya, maka kondisi itu akan berlangsung terus-menerus. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya keluhan polidipsi, minumnya berlebihan. Minum terus, makan terus, minum terus. Nah, kemudian yang ketiga adalah poliuri. Tidak heran kalau mereka yang menderita diabetes itu ke belakang terus, ya, bolak-balik ke belakang. Bukan hanya karena minumnya banyak tadi, pun apabila dia tidak minum, dia akan frekuensi dari buang air kecilnya juga akan meningkat. Dan pasti kalau tidak diiringi dengan tadi minum yang seringkali minum, ya, sehingga masuk, ya, asupan dari air itu, apabila tidak dilakukan justru akan malah bertambah bahaya. Karena apa? Tubuh akan mengalami dehidrasi, nah, di seluruh tingkatan, baik itu intrasel maupun secara keseluruhan kondisi akan mengalami dehidrasi, dan ini sangat berbahaya. Maka dari itu mereka yang mengalami komplikasi akut diabetes mellitus itu seringkali kondisi yang mengiringi yang berbahaya itu justru kondisi dehidrasi itu.
bagaimana kok sampai terjadi dehidrasi? Nah, bagaimana mekanisme sehingga terjadi poliuri tadi? Nah, ini menjelaskan ya. Menjelaskannya gini. Pada mereka yang mengalami atau menderita diabetes mellitus, otomatis kadar gula darahnya tinggi sekali. Hal itu tentu saja secara logikanya juga yang keluar juga banyak yang dieskresikan oleh ginjal melalui urin, sehingga kadar gula atau kadar glukosa pada urin juga akan meningkat ya. Kalau dulu itu caranya mengetahui kondisi diabetes itu dengan cara diperiksa urinnya itu secara manual itu ya. Kalau sekarang melalui pemeriksaan laborat itu pasti kadar glukosa ini juga tinggi. Nah, kadar glukosa yang tinggi sekali pada urin yang menyebabkan dia menjadi pekat ya, hipertonis, maka otomatis dia akan menarik cairan di dalam tubuh kita. Suatu mekanisme alami ya. Nah, sehingga volume urin juga akan meningkat. Nah, hal itulah yang menjelaskan kenapa pada penderita diabetes itu akan mengalami kenaikan dari frekuensi buang air kecilnya. Dan terjadinya bisa kapan saja, bukan hanya pada saat malam pada waktu kita tidur, tapi bisa juga terjadi pada pagi hari, siang hari, sore, dan tentunya malam. Sehingga apabila yang bersangkutan itu dalam keadaan tidur, ya bolak-balik terbangun karena harus ke belakang. Nah, itulah yang juga akan sangat mengganggu atau mengurangi kualitas istirahat dari yang bersangkutan. Kemudian gejala lain yang bisa kita temui adalah apa? Nah, berat badan akan turun. Bagi mereka fase-fase awal menderita diabetes, berat badan akan meningkat. Ya, karena terjadi gangguan metabolisme. Sehingga menjadi salah satu faktor resiko terjadinya diabetes. Berat badannya meningkat, tambah gemuk. Ya, kalau over, nah itulah sebagai juga salah satu faktor terjadinya diabetes. Faktor resiko. Namun apabila sudah definitif menderita diabetes, apalagi tidak terkontrol dengan baik gula darahnya, nah, maka yang terjadi adalah di dalam tubuh yang dalam tanda kutip kekurangan energi karena glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel, maka otomatis tubuh kita yang pinter ini akan tetap berusaha untuk memproduksi glukosa sebagaimana yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita. Nah, sehingga apabila itu belum terpenuhi, maka mekanisme tubuh ya secara otomatis apa? Melakukan proses untuk penyediaan glukosa dari sumber yang lain. Dalam hal ini bisa dari cadangan lemak tubuh. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pemecahan cadangan lemak tubuh, sehingga menyebabkan
Ya kalau misalnya sebelumnya itu orangnya itu berisi ya ada lemak-lemak tubuhnya, nah ini lemak-lemaknya akan terbakar. Makanya proses lipolisis untuk mendapatkan sumber energi yang dibutuhkan. Terjadinya proses pembakaran lemak tubuh ya, lemak adiposa ya. Pada proses lipolisis ini tentu saja akan menjadikan tubuh lambat laun akan terlihat kurus. Bukan saja terlihat, tapi faktanya juga memang terjadi penurunan berat badan yang signifikan. Coba Bapak Ibu lihat mereka yang menderita diabetes itu cenderung sekarang kurus gitu, padahal dulu gemuk. Dulu orang itu gemuk, sekarang jadi kurus. Wah, dietnya berhasil ini. Ya bukan dietnya berhasil ya, tetapi kurus itu karena penyakit. Jadi kurus yang patologik ya, bukan kurus yang sehat karena sukses melakukan pengaturan pola makan untuk program penurunan berat badan. Tetapi proses patologik. Ya. Gejala yang lain, lemah, letih, lesu. Sudah pasti mereka yang menderita diabetes akan mengalami kondisi seperti ini. Lemah, letih, lesu. Karena apa? Ya berkaitan dengan mekanisme yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa sel itu memerlukan nutrisi, dalam hal ini glukosa, untuk digunakan sebagai salah satunya sumber energi tubuh. Nah, bukannya nggak ada, glukosanya banyak tetapi tidak bisa masuk ke dalam sel. Tetap saja bahwa glukosa itu tidak bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi yang utama. Akhirnya apa? Terjadi penurunan fungsi daripada sel. Energi tubuh juga berkurang. Akibatnya terjadi keluhan ini, lemah, letih, lesu. Padahal sebelumnya orang itu wah sangat energik. Kalau misalnya karyawan teladan ya, atas kerjanya luar biasa. Sekarang setelah menderita diabetes, di kantor cuma ngantuk saja, lemes. Nah itulah yang kondisi yang sebenarnya sangat sebenarnya ingin dihindari oleh semua orang. Tetapi bagi mereka yang menderita diabetes, wah itu kalau sudah menyangkut masalah jadi lemah, letih, lesu ini ya repot jadinya. Kinerjanya akan menurun. Padahal secara normal dia orang yang berkinerja bagus, tetapi dengan diabetes ini dia akan kinerjanya menurun. Kasihan Bapak Ibu. Dan saya kira tidak ada dari kita semua yang ingin mengalami masalah seperti ini. Nah, gejala yang lain adalah gatal-gatal, penglihatan kabur, dan lain sebagainya. Banyak. Apalagi kalau sudah mengalami komplikasi-komplikasi. Baik itu komplikasi yang tingkatannya ringan sampai komplikasi yang berat. Gatal-gatal banyak dikeluhkan ini ya. Salah satunya juga karena pada sel-sel tubuh tadi terjadi itu ya dehidrasi, hipovolemik ya, sehingga akan terjadi kondisi yang dinamakan misalnya kering istilahnya, kulit jadi tampak kering ya, karena dehidrasi. Sel-sel mengalami dehidrasi intraseluler. Pada saat kulit itu menjadi kering, reaksi yang biasanya didapatkan adalah gatal ya, karena ada proses keradangan yang sifatnya mikro di situ.
hingga memicu terjadinya gejala gatal-gatal. Penglihatan kapur of course ya, karena apabila sudah pada tahap yang lanjut, saya kira juga akan berpengaruh salah satunya juga kepada organ mata. Bukan hanya organ mata saja, tapi juga semua organ bisa mengalami komplikasi yang diakibatkan oleh kadar glukosa darah yang sangat tinggi. Bisa ke mata, bisa ke jantung, bisa otak, bisa ginjal, sangat bisa. Saraf-saraf itu malah yang lebih sering dikeluhkan. Rasa kesemutan, tebel ya, banyak dialami oleh mereka-mereka yang mengalami diabetes. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari melihat gejala-gejala ini, ataupun ada yang mengalami gejala-gejala ini tersebut di sini, maka kita harus cepat-cepat untuk memastikan apakah benar kita itu menderita diabetes atau tidak. Karena hal ini harus kita waspadai benar ya. Harus hati-hati. Karena apa? Pada saat akhirnya kita definitif misalnya ya menderita diabetes, ya semoga tidak ya, sampai akhir hayat sehat-sehat selalu ya. Maka dengan temuan itu tindakan kita juga akan bisa lebih dini. Terapi kita juga lebih dini. Tentu terapi yang dilakukan lebih dini akan memberikan hasil yang bisa lebih baik. Karena apabila kondisi ini sudah mengalami proses komplikasi dan lain sebagainya, maka tentu saja untuk mengobatinya juga tidak gampang Bapak Ibu sekalian. Membutuhkan usaha yang benar-benar untuk bisa mencapai kondisi sehat lagi, recovery dari kondisi diabetes. Hal itulah yang mendasari bahwa diabetes ini kalau secara medis dianggap suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikontrol. Karena memang pada diabetes itu kan yang dirusak itu adalah pembuluh darahnya, kalau tinggi sekali pembuluh darah. Nah, otomatis yang namanya darah pasti akan beredarnya di seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena dialah yang bertugas untuk memberikan nutrisi pada sel-sel dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nutrisi, oksigen, ya semuanya dibawa dan didistribusikan kepada sel-sel tersebut. Nah, dengan adanya suatu komplikasi, kerusakan organ yang diakibatkan tentu saja tadi itu kerusakan dari jalur-jalur yang memberikan nutrisi kepada organ-organ tersebut. Akibatnya organ-organ tersebut tidak mendapatkan nutrisinya secara tepat dan adekuat, kurang. Kalau pada ginjal, kalau tidak mendapatkan nutrisinya ya otomatis akan mengalami gangguan pada ginjal karena sel-sel nefronnya tidak mendapatkan nutrisi. Pada saraf-saraf tepi, saraf-saraf perifer tidak mendapatkan nutrisinya, ya kinerjanya akan menurun, terjadi neuropati. Pun demikian dengan organ-organnya lainnya, bahkan bisa memberikan komplikasi, bahkan komplikasi yang serius hanya karena kegagalan nutrisi
pada sel-sel akibat jalur-jalur distribusinya dalam hal ini pembuluh darah rusak. Karena apa? Karena kadar gula darah yang terlalu tinggi. Di otak bisa menyebabkan komplikasi apa? Komplikasi stroke. Di jantung apakah bisa menyebabkan misalnya komplikasi misalnya jantung koroner? Apakah bisa? Ya tentu saja bisa. Bisa. Di mata tadi itu ya, ujung-ujungnya bisa mengalami retinopati. Itu nanti waduh resikonya bisa fatal juga pada penglihatan. Sangat fatal sekali. Belum lagi resiko-resiko sistemik pada tubuh yang bisa diakibatkan akibat kondisi gula darah yang sangat tinggi melebihi ambang batas. Nah, berlanjut, tentu saja kita harus mengenali ya diabetes itu. Diabetes itu apa saja sih? Nah, diabetes itu kan akibat tinggi atau kadar dari glukosa darah yang melebihi ambang batas. Nah, itu kondisi apa saja yang bisa mengakibatkan seperti itu? Nah, jenisnya apa aja? Yang pertama diabetes tipe 1 atau insulin dependent diabetes mellitus. Diabetes yang tergantung pada insulin. Kenapa kok tergantung pada insulin? Karena yang rusak di sini, yang mengalami kerusakan adalah produser dari insulinnya. Jadi insulinnya yang kurang, insulinnya yang nggak ada, yang berbahaya itu. Karena pabriknya nggak produksi. Apa sih pabriknya? Ya pankreas itu. Dia tidak berproduksi. Akibatnya insulinnya tidak ada, tidak mencukupi dengan kebutuhan tubuh. Maka kalau misalnya itu mereka yang menderita diabetes tipe 1 yang biasanya terjadi pada anak-anak dan remaja, ya di mana kerusakannya bisa sebenarnya bisa acquired, bisa pada saat masih dalam kandungan juga bisa. Begitu sudah lahir langsung menderita diabetes tipe 1 bisa. Kelainannya kelainan yang termasuk kongenital, bawaan lahir, terjadi pada saat proses kehamilan. Itulah yang kita kenal sebagai diabetes tipe 1, tipe anak-anak ya, tipe remaja, di mana kondisi ini sangat tergantung dengan insulin, sehingga pada kondisi ini kita harus berikan terapi insulin karena insulinnya memang nggak ada. Apa gimana lagi? Ya harus kita berikan insulin. Kemudian diabetes tipe yang lain adalah diabetes tipe 2 atau diabetes tipe dewasa. Nah, itu disebut juga sebagai non-insulin dependent diabetes mellitus. Nggak tergantung insulin, karena sebenarnya insulinnya ada, cuma dia tidak efektif, tidak bisa kerja. Karena apa? Karena terjadinya resistensi insulin. Nah, ini yang kita sebut sebagai diabetes akibat resistensi insulin. Diabetes tipe 2, diabetes tipe dewasa, karena biasanya terjadi pada orang dewasa. Bagaimana terapinya? Nah, terapinya sangat kompleks ya. Selain bagaimana caranya agar penyebab atau faktor resiko terjadinya resistensi insulin itu ditangani terlebih dahulu. Kalau tidak ya, maka penyakitnya akan berjalan, berlanjut.
Dan ingat, berbahayanya adalah bahwa kondisi diabetes itu banyak yang tidak, katakanlah, atau mungkin banyak diabaikan oleh orang-orang, sehingga terkadang kita nggak awas bahwa kita sedang mengalami gangguan ataupun sakit diabetes. Ini disebut sebagai silent killer. Pakai permisi tiba-tiba komplikasi, ya kondisinya udah berat. Nah, ini diabetes tipe 2 atau tipe dewasa, atau diabetes akibat resistensi insulin. Berlanjut, diabetes gestasional. Nah, ini terjadinya selama kehamilan. Nah, ini ibu-ibu yang dalam masa produktif, ya, melahirkan, itu hati-hati dengan diabetes gestasional. Nah, ini terjadinya hanya pada saat kehamilan, dan waktu nanti di luar hamil juga dia bisa normal kembali, bisa. Dan diabetes tipe-tipe yang lain banyak macamnya, ya. Tapi yang umum terjadi di masyarakat adalah 3 ini, ya. Diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan juga diabetes gestasional, di mana kasus daripada diabetes tipe 2 masih memegang urutan yang paling tinggi. Paling tinggi sekali, ya. Penderita diabetes di Indonesia pun sudah menuju kepada angka 10%, sedang menuju ke 10%. 10% kalau dari penduduk Indonesia 270 juta, kira-kira 27 juta penderita, luar biasa. Dan kenapa selama ini terapinya seakan-akan kurang efektif untuk menangani kasus diabetes? Salah satunya karena memang pola pendekatannya, ya, belum pendekatan secara etiologis. Kita masih melakukan pendekatan secara simptomatis. Bagaimana bisa kita sembuh kalau kita selalu berfokus dengan simptomnya saja, tanpa kita berusaha untuk mengatasi akar permasalahan terjadinya diabetes. Nah, kemudian berlanjut, sudah jelaskan tadi adalah bahwa penyebab diabetes adalah zat penutup reseptor insulin, dalam tanda kutip, adalah segala sesuatu yang membuat kerja daripada reseptor insulin itu terganggu. Segala hal. Apa itu? Nah, untuk menjelaskan bagaimana terjadinya resistensi insulin, maka kita harus mulai dari awal. Kenapa terjadinya resistensi insulin itu? Dari mana sebenarnya sih? Nah, mekanisme terjadinya resistensi insulin pada diabetes tipe 2. Ternyata semuanya berasal dari kegagalan fungsi lambung. Emangnya lambungnya fungsinya apa? Salah satu fungsi lambung adalah sebagai mesin daripada tubuh kita dalam hal tugasnya menyediakan nutrisi yang diperlukan oleh sel. Dia adalah konverter yang akan mengkonvert makanan yang kita makan menjadi nutrisi sel. Nah, itu adalah kerja daripada organ lambung. Nah, apabila proses itu bermasalah, maka juga tujuan daripada
fungsi daripada lambung tadi juga akan terganggu. Nah, salah satunya tadi tujuannya untuk menyediakan nutrisi sel juga akan tidak terpenuhi. Akibatnya apa? Ya nutrisi nggak tersedia. Resikonya apa? Ya berarti sel tidak bisa mendapatkan nutrisinya. Sel akan kelaparan. Nah, pada sel yang kelaparan, maka lama-kelamaan juga banyak mengalami kerusakan ataupun kematian sel. Hal yang menyebabkan penurunan fungsi sel sehingga apapun fungsi daripada sel itu menurun, otomatis itu akan berpengaruh kepada fungsi daripada organ. Karena organ disusun oleh sel. Kalau sel menurun fungsinya, otomatis organ juga ikut menurun fungsinya. Nah, penurunan fungsi baik itu pada sistem maupun organ tubuh manusia itulah yang dinamakan penyakit degeneratif. Penyakit akibat kemunduran fungsi baik itu dari sistem maupun organ tubuh manusia yang biasanya related dengan bertambahnya usia. Tetapi apakah itu bisa terjadi pada usia yang muda misalnya? Pertanyaan seperti itu. Jawabannya sekarang sangat mungkin terjadi. Karena rata-rata usia mereka yang menderita penyakit degeneratif itu dari tahun ke tahun ternyata bergeser ke lebih muda. Nah, ini menjadi PR bagi kita semua karena seharusnya related dengan umur, berarti semakin tua ya. Kalau ternyata angka kejadiannya semakin muda, berarti ada yang salah dengan sistem kesehatan yang diterapkan di Indonesia. Tentu saja semua dimulai dari kesehatan individu, kesadaran daripada individu-individu dalam menjaga kesehatan. Kalau kesadaran itu kurang, ya tentu saja banyak hal yang bisa memicu terjadinya faktor kejadian penyakit degeneratif bahkan terjadi pada usia yang muda tadi. Nah, dari kegagalan fungsi lambung ini, apa yang terjadi kemudian? Ternyata kegagalan fungsi lambung sebanding dengan terjadinya gangguan metabolisme lemak. Nah, apabila sudah terjadi gangguan metabolisme lemak, ini bisa kemana-mana. Kemana-mananya adalah dengan kegagalan metabolisme lemak, maka unsur-unsur di dalam lemak, dalam hal ini trigliserida yang tersusun atas asam lemak dan gliserol. Ya. Nah, asam lemak dan gliserol yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh ini gagal untuk disediakan. Karena terjadinya kegagalan daripada proses metabolisme trigliserida atau lemak. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kondisi hipertrigliseridemia akan bisa memacu proses-proses yang lain yang sifatnya merusak. Misalnya akan terjadi oksidasi, ya, terjadi oksidasi, baik itu oleh oksigen maupun oleh radikal bebas. Dua hal yang bisa diakibatkan oleh kondisi ini. Yang pertama adalah kondisi terciptanya plak aterosklerosis. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu sekalian kalau sampai terjadinya plak aterosklerosis. Kenapa? Karena yang terjadi adalah kerusakan pada sistem
pembuluh darah. Nah, coba Anda bayangkan apabila proses itu berlangsung bertahun-tahun, maka produksi plak aterosklerosis akan juga berlangsung selama itu. Resikonya sudah pasti jadi kasus hipertensi, kasus jantung koroner, kasus misalnya kasus stroke dan lain sebagainya. Itu akibat terjadinya kondisi yang kita sebut plak aterosklerosis, di mana terjadinya kegagalan metabolisme lemak yang akan mendorong terjadinya hipertrigliseridemia dan kemudian akan dioksidasi baik itu oleh oksigen maupun radikal bebas. Kemudian kondisi yang lain lagi apa? Apabila itu teroksidasi oleh radikal bebas akan menghasilkan radikal bebas yang lain yang kemudian akan bisa masuk ke dalam sel dengan segala mekanismenya. Salah satunya akan merusak jalur-jalur sinyal pada intraseluler yang memengaruhi fungsi dan bekerjanya reseptor insulin. Nah, itu yang menjawab, rusak reseptor insulinnya karena sinyal-sinyalnya dirusak. Apalagi yang dirusak sama radikal bebas intraseluler? Semua organel-organel sel bisa dirusak. Dan lebih mengerikan lagi, lebih celakanya lagi apabila yang dirusak adalah sistem kode genetik pada inti sel. Karena apa? Kalau itu sampai terjadi, maka proses regenerasi sel itu juga akan terpengaruh. Nah, apabila resepnya itu berbeda karena kode genetiknya dirubah tadi oleh radikal bebas, maka akan menghasilkan proses regenerasi itu menghasilkan sel-sel baru yang tidak sama dengan sel yang lama, baik itu bentuk ya, strukturnya maupun fungsinya dan cara kerjanya itu berbeda. Hal itulah yang menjelaskan kenapa terjadi kasus kanker, tumor, penyakit autoimun, ya karena gara-gara itu. Ya. Nah, dari gangguan metabolisme lemak tadi maka berlanjut akan menyebabnya tertutupnya reseptor insulin. Menurunnya sensitivitas daripada reseptor insulin atau kegagalan kerja daripada reseptor insulin. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, ya otomatis akhirnya menyebabkan terjadinya gagalnya glukosa masuk ke dalam sel karena kegagalan fungsi daripada reseptor insulin. Nah, itulah yang kita namakan sebagai diabetes tipe 2 karena resistensi insulin. Nah, terjawab ya, terjadinya resistensi insulin pada diabetes tipe 2. Ini kurang lebih ilustrasinya, ini sekedar ilustrasi ya. Nah, ini bisa dimainkan di play ini Mas Adit. Nah, ini bisa di play, touchscreen aja. Tuh, belum. Gak bisa ngeplay. Nah, ini. Ya. Oh, udah bisa ya. Ya udah, kita lewati aja. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini metabolisme
glukosa darah dari sel ini pada manusia yang sehat, normalnya ya kasusnya ya. Nah, di mana ada reseptor insulin di sini, ya. Kemudian pankreas yang memproduksi hormon insulin. Nah, di sini ada glukosa. Ya. Nah, ini sebenarnya harusnya bisa masuk ke dalam sel ini apabila reseptor insulin ini sebagai pintu masuk daripada masuknya glukosa ke dalam sel ini bekerja dengan baik. Jadi di mana hormon insulin ini kemudian akan mengantar glukosa ini untuk masuk ke dalam sel. Nah, di mana sistem di intraseluler ini nanti juga akan bekerja. Salah satunya adalah GLUT4 ya. Glukosa transfernya istilahnya. Ini bekerja. Nah, apabila terjadi proses yang merusak sinyal-sinyal pada intrasel ini, otomatis ini juga akan tidak bekerja. Nah, kalau ini nggak bekerja, otomatis ini tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, dari penjelasan tadi, pertanyaannya gimana gula itu tadi bisa menyebabkan terjadinya diabetes? Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Jadi gula itu jangan dijadikan kambing hitam sebagai penyebab seseorang itu menyebabkan penyakit diabetes pada seseorang yang makan gula. Meskipun kita juga harus bijak dalam mengkonsumsinya ya, nggak terlalu berlebihan. Apalagi bagi mereka yang sudah menderita diabetes, memang sangat dianjurkan, sangat disarankan untuk sangat membatasi gula. Karena memang padahal glukosa darahnya sudah sangat tinggi. Tapi gula sendiri bukanlah sebagai pencetus atau penyebab terjadinya diabetes. Jadi kalau selama ini gula selalu diidentifikasi sebagai penyebab daripada diabetes ya, gula identik dengan diabetes. Itu suatu anggapan yang keliru di masyarakat. Orang yang menderita diabetes harus membatasi konsumsi gula, iya, tetapi gula tidak menyebabkan diabetes. Diabetes terutama pada mereka yang berusia dewasa disebabkan karena resistensi insulin. Apa yang menyebabkannya? Kegagalan fungsi lemak. Apa yang menyebabkan kegagalan fungsi lemak? Kegagalan fungsi lambung. Loh, kok bisa dong? Kegagalan fungsi lambung menyebabkan kegagalan fungsi lemak. Ya. Pada keadaan apa? Pada keadaan di mana lambung tidak bisa berfungsi normal. Karena apa? Banyak kasus. Yang pertama, lambung bermasalah. Ada gangguan lambung. Itu secara otomatis akan mempengaruhi kinerja dan fungsi daripada lambung. Jadi mereka mengalami gangguan lambung, ya, sakit lambung, kemudian misalnya ada GERD, ya, atau MAH yang mengacu pada kondisi tukak lambung misalnya, ada luka pada dinding lambung, itu sudah otomatis fungsi lambung akan terganggu. Nah, celakanya bagi mereka yang mengalami gangguan lambung akhirnya cenderung untuk mengatasi dengan cara yang tidak tepat. Akhirnya menggunakan obat-obatan yang sifatnya menetralkan asam lambung. Karena berasal dari pola pikir bahwa kalau itu ada luka maka lambung itu
sebisa mungkin jangan memperparah luka itu. Lambung harus dinetralkan. Dengan cara apa? Dengan cara mengkonsumsi obat-obatan lambung, antasida, ya, kemudian golongan H2 blocker, ya, semacam cimetidine, ranitidine, famotidine, misalnya gitu. Kemudian golongan PPI, proton pump inhibitor, omeprazol, lansoprazol, ya. Kemudian mengkonsumsi supralfat. Enak mungkin rasanya jadi berkurang, better. Tapi pada saat itu lambung akan kehilangan fungsi normalnya. Atau mereka yang kemudian disarankan untuk mengkonsumsi atau minum air alkali, air dengan pH tinggi, mengatasi masalah itu. Ya sebentar aja, tapi tidak menyelesaikan permasalahan. Malah hanya mengebiri fungsi daripada lambung. Karena pada saat terjadi penetralan asam lambung, maka saat itu juga terjadi proses lambung itu tidak berfungsi normal, kegagalan fungsi lambung sudah terjadi. Karena proses pencernaan makanan, proses pemecahan unsur makanan, misalnya protein, itu hanya bisa terjadi pada saat pH lambung dalam kondisi fisiologis. pH lambung dalam kondisi 1 sampai 3. Pada saat dinetralkan atau dinaikkan pH lambung, misalnya menjadi 5 sampai 6, karena mengkonsumsi obat-obatan lambung, minum air alkali, maka unsur nutrisi misalnya protein tadi tidak bisa dipecah menjadi asam amino, sehingga percuma saja dia akan dibuang. Nah itu jangan sampai salah dalam menerapi hal-hal yang sepele masalah gangguan lambung itu, sehingga justru akan menimbulkan permasalahan yang lebih serius di kemudian hari. Bukan berarti tidak boleh menggunakan obat-obatan medis, boleh, tetapi pada saat darurat, bukan untuk terus menerus. Kalau untuk darurat ya apa boleh buat, tapi bukan untuk digunakan sebagai rutin jangka waktu panjang. Demikian ya Bapak Ibu sekalian ya, semoga dimengerti. Jadi dari uraian tadi tidak ada sama sekali unsur gula itu bisa menyebabkan diabetes, tidak. Tetapi kegagalan fungsi lambung itulah yang menjadi akar permasalahan dari semua penyakit degeneratif maupun penyakit akibat pertumbuhan sel abnormal. Sehingga anggapan kalau dulu diabetes sebagai ibu dari segala macam penyakit, maka diabetes itu sendiri mempunyai ibu, saudara-saudara. Ibunya apa diabetes? Ibunya diabetes adalah masalah pada lambung, kegagalan fungsi lambung. Jadi pada saat kita ingin melakukan suatu proses terapi terhadap kondisi diabetes, tata laksananya adalah yang pertama tentu saja kembalikan fungsi normal dari lambung, lakukan rekonstruksi lambung. Agar apa? Agar lambung kembali kepada fungsi fisiologisnya. Kemampuan terbaik dari lambung sebagai suatu konverter dari makanan yang kita makan menjadi nutrisi sel, yang akan menjamin ketersediaan daripada nutrisi sel dengan tepat dan adekuat. Yang kedua tentu saja bagaimana melindungi nutrisi itu agar tidak rusak, tidak teroksidasi dengan hal-hal lain, antigen lain di dalam darah. Bisa itu oksigen, bisa itu radikal bebas, yang tentu saja bisa mengakibatkan kerusakan pada nutrisi yang dibawa oleh darah. Bukan hanya kemudian akan kegagalan dari suplai nutrisi yang diperlukan oleh sel, tetapi proses itu justru juga bisa mengakibatkan produksi atau timbulnya zat-zat baru yang sifatnya radikal.
Nutrisi yang teroksidasi oleh radikal bebas akan menghasilkan proses reaksi berantai pembentukan radikal bebas yang baru. Jadi silahkan dibayangkan apabila kita memproduksi radikal bebas besar-besaran, apa yang akan terjadi pada tubuh kita, karena sangat berbahaya sekali. Oke Bapak Ibu, jadi untuk jawaban dari judul tema kali ini bahwa apakah mengkonsumsi gula bisa menyebabkan diabetes, jawabannya tentu tidak ada korelasi antara makan gula dengan timbulnya penyakit diabetes. Itu adalah hoax. Namun bagi para penderita diabetes tentu saja harus membatasi konsumsi gula. Maaf. Ya tentu saja bukan hanya konsumsi gula, tapi juga harus ada pembatasan jumlah kalori harian. Dibatasi kalori hariannya. Sehingga pola makan dan pemilihan menu makan juga harus mengacu kepada 3J. Yang pertama jadwalnya, yang kedua pilih jenisnya, hanya makan makanan yang aman, yang sehat dan menyehatkan sesuai dengan kondisinya, ya tentunya kondisi untuk penyakit penderita diabetes. Dan C yang ketiga adalah batasi jumlahnya. Dari yang aman dikonsumsi tadi tetap harus dikonsumsi jumlahnya. Ya, Bapak Ibu, sahabat Karnus sekalian. Dan bagaimana konsep Karnus dalam pendekatan terapi diabetes? Nah, itu nanti akan kami bahas untuk bahasan yang lebih lanjut tentang diabetes, khusus untuk diabetes. Hanya saja kami di konsep Karnus ada kabar gembira bagi para penderita diabetes bahwa kami ada suatu program, yaitu program P3D, yaitu program pendampingan dan penanganan penyakit diabetes, penyakit degeneratif, di mana program ini membantu bagi mereka yang menderita diabetes untuk bisa sembuh dari diabetesnya. Pada program ini nanti para penderita diabetes akan mendapatkan penerapan konsep Karnus secara intens, baik itu penerapan pola hidup sehatnya maupun ada nutrisi khusus yang sudah diformulasikan sesuai dengan konsep Karnus. Prosesnya meliputi perbaikan fungsi lambung atau rekonstruksi lambung dengan menggunakan nutrisi aki sereal. Nah, kemudian proses melindungan darah dari proses yang merusak dengan cara memasukkan unsur antioksidan dan juga ikatan kompleks yang sangat kuat, yang akan bisa menetralisir radikal-radikal bebas yang ada di dalam darah. Nah, kita ada suatu produk nutrisi namanya Algati. Di samping itu nanti juga akan diberikan beras khusus, yaitu beras Karnus, di mana akan memaksimalkan proses pembangkitan energi di dalam sel, sehingga produksi daripada energi yang diperlukan untuk aktivitas sel dan juga aktivitas metabolisme tubuh akan bisa terpenuhi secara cukup, sehingga mengatasi keluhan-keluhan yang tadi lemah, letih, lesu, tidak bergairah, itu akan dibantu dengan proses ini. Dan juga terakhir, nutrisi yang ada pada program ini yaitu yang untuk bisa memberikan suatu proses pencernaan yang lancar, ya. Jadi untuk membantu kerja daripada sistem pencernaan, yaitu dengan cara memberikan produk yang memiliki serat yang tinggi sehingga memenuhi kebutuhan serat harian. Apa itu? Yaitu produk kami namanya Fibrosik.
yaitu untuk membantu kinerja daripada sistem saluran pencernaan. Nah, diharapkan dengan komposisi yang sudah diberikan tadi, maka ada perbaikan metabolisme dari yang bersangkutan. Nah, karena pada program ini nanti diterapkan juga selain nutrisinya juga pola hidup sehatnya meliputi apa? Misalnya tadi penerapan dan pengaturan pola dan menu makan harian. Kemudian dianjurkan untuk melakukan olahraga yang teratur, tapi tetap sesuai dengan kondisi masing-masing yang terukur. Kemudian jangan lupa berjemur, penting sekali. Berjemur pada jam 9 sampai jam 1 siang, ambil waktu 15 menit setiap hari. Insya Allah akan bisa menjamin level vitamin D kita ada pada level yang normal, karena penting sekali untuk proses metabolisme tubuh kita. Ya, kemudian jangan lupa tidur yang cukup dan juga selalu berpikir positif, yakin, ikhlas, berserah diri, dan juga banyak bersyukur kepada Allah. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan pada program ini, yaitu misalnya dalam pola makan itu apa sih makanan yang sebaiknya kita konsumsi dan apa yang sebaiknya kita hindari. Tentu fokusnya untuk apa yang harus kita hindari adalah beberapa hal item yang harus kita hindari, misalnya mengkonsumsi margarin dan juga krimer nabati, dan juga adalah makanan-makanan berlemak ya, biasanya mengandung santan atau minyak yang dipanaskan lebih dari 1 kali ataupun mendapatkan pemanasan lebih dari 6 jam. Itu harus kita hindari Pak. Ya. Di program ini nanti juga akan ada buku petunjuknya, jadi gampang sekali diikuti karena ada petunjuknya ya. Tinggal baca di situ, karena memang motivasi daripada konsep Karnus sebenarnya mendorong pada semua sahabat Karnus untuk bisa mempelajari ya, algoritma tubuh kita. Jadi sehat itu butuh ilmu. Jadi mari kita belajar sama-sama. Tujuannya agar kita bisa mengetahui apa sih akar permasalahan terjadinya diabetes, apa sih yang menyebabkan diabetes, bagaimana bisa terjadi, kok bisa jadi komplikasi, sehingga kita juga di situ memahami solusi apa yang tepat untuk mengatasi masalah diabetes. Ya. Dan juga pada program ini nanti ada program pendampingan yang dimana akan didampingi oleh health advisor dari konsep Karnus, dimana bagi para sahabat Karnus yang memiliki program, silahkan apabila memiliki kendala silahkan dikonsultasikan dengan para health advisor. Dan juga nanti health advisor akan bisa memberikan suggest atau rekomendasi bagi para peserta agar program ini bisa berjalan dengan baik, dan tentunya dengan tujuan kesembuhan yang bisa dicapai sesuai dengan target yang dicanangkan. Ya, silakan untuk mengikuti program ini. Bagi yang berminat untuk mengikuti program ini, silakan menghubungi para pendekar yang mengajak untuk mengikuti acara ini, atau langsung saja tanyakan informasi dan pendaftarannya di hotline daripada konsep Karnus program P3D. Nomornya di 082145861240. Saya ulangi, mereka yang ingin mendaftar atau mencari informasi silahkan kontak di 082145861240. Dan ada acara-acara nih yang mungkin saya sampaikan yang wajib untuk para sahabat Karnus untuk ngikutin, yaitu nanti tanggal 12 ya, paling dekat kita mengadakan acara seminar konsep Karnus, program penanganan diabetes dan kanker yang mudah dan nyata. Dan di situ nanti ada salah satu programnya adalah acara cooking class. Itu penting sekali, karena apa? Karena memang vital, karena sehari-hari apa yang kita makan itu seharusnya memang sehat dan menyehatkan. Nah, nanti akan diajarin juga bagaimana cara memasak yang tepat melalui acara cooking class ini ya. Jadi kita sebagai penderita penyakit degeneratif ya, harus mulai benar-benar menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita, harus sehat dan menyehatkan.
Nah, di program ini nanti akan diajari caranya masak yang sehat dan menyehatkan tetapi tetap lezat dan nikmat. Nah, untuk info pendaftaran juga tadi di hotline kami di 0821 4586 1240. Dan bagi para sahabat Karnus yang ingin mengikuti kuliah konsep Karnus yang insya Allah nanti akan kami adakan tanggal 18 dan 19 Mei di Jakarta ya, di Hotel Arosa Jakarta. Silakan untuk mendaftar, mumpung masih early bird, ada special price bagi early bird ya, langsung buruan karena memang kuota juga terbatas. Juga nanti bisa menghubungi nomor hotline kami tadi di 0821 4586 1240. Kami ulangi, bagi mereka yang ingin mendaftar cari informasi juga tentang kuliah konsep Karnus angkatan ke-15 ya, berikutnya tanggal 18-19 Mei di Jakarta. Silakan untuk mendaftar ya, dan juga untuk mungkin bertanya-tanya informasinya di hotline kami di 0821 4586 1240. Baik, para sahabat Karnus sekalian, saya berikan kesempatan untuk bisa bertanya tentang materi yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada yang bertanya? Ya, dari Pak Sasli ya pertanyaannya. Beliau bertanya, di lapangan banyak ditemui pasien diabetes tapi mengaku tidak memiliki masalah lambung. Apakah satu-satunya sumber masalah diabetes tipe 2 ini adalah masalah pada lambung? Kebanyakan percaya ini adalah keturunan karena orang tuanya juga diabetes. Baik. Kenapa kok masalah lambung ini benar-benar sangat berkaitan dengan kejadian angka diabetes? Ya karena memang dengan kegagalan ya, lambung dalam berfungsi normal. Nah ini yang jadi masalah. Karena banyak persentase terbesar mereka yang mengalami gangguan lambung itu tidak memberikan gejala sehingga mereka mengabaikan. Ternyata lambungnya bermasalah. Tapi tidak pernah dirasakan atau jangan-jangan diabaikan. Nah, betapa pentingnya untuk memastikan bahwa makro dan mikronutrien yang diperlukan oleh sel tubuh kita bisa tersedia secara tepat dan adekuat. Karena misalnya kegagalan lambung dalam mencerna ya, suatu unsur makronutrien, dalam artian misalnya kegagalan yang sudah saya sebutkan tadi, kegagalan lambung dalam memecah protein menjadi asam amino, salah satu contohnya, akan berakibat apa? Berakibat asupan amino kepada tubuh kita akan tidak terpenuhi. Sedangkan fungsinya banyak sekali asam amino. Selain dia juga diperlukan oleh sel ya, sebagai juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi juga bisa. Tapi fungsi utamanya juga adalah sebagai zat pembangun di dalam tubuh kita. Di dalam metabolisme dia berperan sangat penting sekali, salah satunya berperan pada metabolisme lemak ini yang paling penting. Karena ketersediaan asam amino yang cukup akan menjamin semua proses metabolisme akan berjalan dengan baik. Salah satunya metabolisme lemak ini membutuhkan suatu enzim yang sangat penting sekali, yaitu enzim lipase ataupun lipoprotein lipase, di mana enzim ini juga harus diproduksi, tidak sekonyong-konyong ada. Dari mana dia diproduksi? Dari asam amino. Tentu saja asam amino yang cukup. Apabila ketersediaan asam amino ini cukup, maka bisa diproduksi suatu enzim dengan jumlah yang cukup dengan yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk proses metabolisme lemak, misalnya dalam hal ini. Tetapi apabila asam amino itu tidak bisa disediakan ataupun tersedia tapi dalam jumlah yang tidak cukup, maka tentu saja
proses pembentukan enzim yang sangat penting bagi metabolisme lemak tadi juga akan terhambat. Kalaupun ada, jumlahnya tidak mencukupi. Akibatnya apa? Metabolisme lemak akan menjadi-jadi. Terjadi hipertrigliseridemia misalnya, ya. Ataupun kalau bisa terjadi akumulasi kadar trigliserid dalam darah, di mana akan bisa memicu terjadinya proses oksidasi baik oleh oksigen maupun radikal bebas, inisiator oksidatif. Apa efeknya? Ya bisa dipastikan terjadi proses oksidasi yang akan menghasilkan apa? Plak aterosklerosis contohnya, yang berpengaruh kepada penyakit-penyakit degeneratif, hipertensi dan komplikasinya, jantung koroner, stroke, sakit ginjal, ataupun akan memicu terjadinya proses oksidasi parsial atau stres oksidatif yang akan menghasilkan radikal bebas. Ini akan merusak semua sistem dan tatanan di dalam tubuh kita. Jadi pentingnya kita menjamin agar lambung kita dalam kondisi yang baik itu. Dan terkadang kondisi yang baik ini selalu identik sama orang-orang, itu diidentikan sama orang-orang bahwa tidak ada gejala, tidak ada seperti itu. Terkadang dia tidak ada gejala tetapi manifestnya yang tampak. Misalnya orang dengan timbul sindrom metabolik, itu termasuk kegagalan daripada lambung. Dalam hal apa? Dalam hal menyediakan nutrisi yang diperlukan. Sebagaimana tadi sudah jelaskan, penyakit degeneratif diakibatkan karena menurunnya fungsi sel. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan makanan atau nutrisi yang dibutuhkan. Mengapa demikian? Karena mengalami kegagalan daripada lambung. Ingat, kegagalan daripada lambung, bukan lambungnya sakit. Karena kegagalan dari lambung tidak harus sebanding dengan menimbulkan keluhan lambungnya sakit. Meskipun lambung yang sakit, lambung yang bermasalah, sudah pasti menjadi salah satu faktor risiko terjadinya kegagalan fungsi lambung. Itu adalah faktor risiko. Jadi kalau misalnya kita mau menerapi diabetesnya, maka akar permasalahan harus dibereskan dulu. Lambungnya harus diperbaiki. Ya, ini sebagaimana tadi diagram yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ntar saya kembali lagi. Tadi di poin ya, ingat ini, kegagalan fungsi lambung, gangguan metabolik, tertutup reseptor insulin, di sini diabetes ya. Ya. Ini diabetes ya. Nah, kalau kita fokus di sini ya, gagal glukosa masuk ke dalam sel. Oh, glukosa ini kan masuknya harus dengan insulin. Berarti insulinnya yang kita tambah. Ya oke, insulin ditambah, mungkin akan bisa sedikit memasukkan glukosa ke dalam sel. Tapi ini masih terjadi. Maka proses ini akan terus berjalan. Sebagaimana kalau misalnya rumah kita bocor, maka setiap kali musim hujan ya lantai kita akan basah. Kita fokus pada untuk menangani lantai yang basah itu. Dikasih ember misalnya. Tetapi tiap kali hujan akan bocor. Dan ingat bahwa bocor itu juga akan merusak pada atap. Lama-lama atapnya rubuh. Sama dengan ini. Kalau prosesnya masih berjalan, maka otomatis misalnya kronisitas juga akan bisa berjalan. Akibatnya apa? Komplikasi kronis akan bisa didapat.
Ya, tapi kalau kita fokus pada penanggulangan di sini, di puncak ini akar permasalahannya, maka hal-hal yang ini sudah tidak akan otomatis terjadi lagi, akan tertangani dengan sendirinya. Begitu ya Bapak Sasli. Dan kemudian banyak orang yang bilang bahwa diabetes itu related dengan keturunan. Ya dimungkinkan, tapi yang diturunkan apanya? Yang diturunkan adalah kebiasaan sehari-hari dalam memperlakukan tubuh. Pola makannya diturunkan, pola aktivitasnya diturunkan, pola pikirnya diturunkan. Sehingga bagaimana kita memperlakukan tubuh kita akan sama. Sehingga apabila orang tua kita menderita diabetes, itu merupakan faktor resiko kita akan kena diabetes. Karena cara memperlakukan tubuh kita juga akan sama. Itulah yang disebut turunan, menurun kebiasaan pola hidup sehari-hari. Ya, karena kalau kita merujuk kepada keturunan, otomatis berarti diturunkan dari turun temurun, berarti dari orang tua kita, ayah kita, kakek kita, buyut kita. Berarti penyakit turunan sudah definitif. Misalnya pada Nabi Adam menurunkan terus kepada keturunannya karena ini keturunan. Berarti Nabi Adam juga diabetes diturunkan. Jadi pernyataan bahwa penyakit diabetes adalah keturunan terbantahkan. Ya. Nah, apakah lambung menjadi satu-satunya? Ini adalah salah satu pintu masuk daripada terjadinya diabetes. Pintu ini harus ditangani. Jadi kita harus fokus terhadap untuk mengembalikan fungsi normal lambung. Karena lambung itu akan bisa, kegagalan daripada lambung akan bisa menyebabkan semua penyakit degeneratif dan juga penyakit akibat pertumbuhan sel abnormal. Jadi kalau kita mau menangani penyakitnya, ya di sini kita mau menangani dengan terapi apapun, terapi simptomatisnya kita terapkan di sini untuk mengembalikan atau mengontrol lagi, mengembalikan kondisi normalnya, maka ini jangan dilalaikan. Boleh naruh ember di sini untuk tetesan hujan, tapi atapnya juga harus diperbaiki. Ya, saya kira itu jawabannya Pak Sasli. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan lain lagi. Dok, saya tertarik untuk mengikuti program, tapi selama ini masih mendapatkan terapi dari dokter. Apakah saya harus tinggalkan terapi dari dokternya dan ikut terapi konsep Karnus? Apakah bisa dua-duanya atau bagaimana, Dok? Mohon asupannya. Oke, baik Ibu. Ya, jadi bagi mereka yang mengikuti program yang sebelumnya dalam pengawasan atau kontrol dari dokter dengan sudah sebelumnya mengkonsumsi obat-obatan tertentu, baik itu misalnya insulin ataupun obat diabetes oral ataupun obat-obat simptomatis lainnya untuk penyakit komorbid misalnya. Maka begitu mengikuti program ini, untuk obat-obatan tertentu sesuai, ya tentu harus dikonsultasikan dengan health advisor apa obat-obatan yang silahkan untuk dikonsumsi terlebih dahulu, diteruskan dulu untuk bisa mengontrol kondisinya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti seiring dengan perkembangan ya kondisi selama program, jadi kondisinya membaik, metabolisme sudah membaik, maka akan ada perbaikan daripada tubuh. Dan itu bisa dilihat di data Karnus Spot Robot. Nah, dari data itu nanti kemudian kami akan merekomendasikan apakah obatnya itu perlu diturunkan dosisnya atau bahkan harus stop sediaannya. Nah, nanti dari situ. Jadi objektif, bukan karena kira-kira.
ya. Nanti akan diturunkan dosisnya, tentu tidak semerta-merta, harus juga bertahap. Tujuannya tentu sampai pada suatu titik nanti benar-benar yang bersangkutan bisa sembuh, dalam artian juga tidak memerlukan obat-obatan lagi untuk berada dalam kondisi gula darah yang normal dan bebas komplikasi maupun gejala yang mengganggu. Jadi kalau memang benar-benar sembuh berarti ya sudah tanpa obat, tetapi prosesnya harus bertahap. Namun Bapak Ibu sekalian, ada nanti misalnya kalau yang selama ini mengkonsumsi obat-obatan yang menurut konsep Karnus itu sifatnya menghambat ataupun memanipulatif fungsi daripada organ yang sebenarnya penting sekali, maka biasanya kami sarankan untuk tidak diteruskan. Misalnya yang selama ini mengkonsumsi obat-obatan lambung ya, entah itu golongan blue blocker, misalnya simetidin, nalidin, ataupun PPI, omeprazol dan sebagainya, maka kami sarankan untuk berhenti, kecuali memang untuk saat-saat darurat saja. Ya, semoga bisa dipahami. Untuk pertanyaan berikutnya, Dok, kalau mengikuti program, apakah ini untuk diabetes saja, apakah untuk penyakit yang lain? Mengingat saya juga ada masalah hipertensi dan juga kolesterol, dan saya masih mengkonsumsi obat. Ya, pertanyaan bagus ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebanyakan memang dari kita memang tidak memahami ya, bahwa semua sistem di tubuh kita itu berhubungan, berkaitan satu sama lain. Sistem pencernaan berhubungan dengan sistem kardiovaskuler, berhubungan dengan sistem respirasi, berhubungan dengan sistem ekskresi, berhubungan dengan sistem muskuloskeletal, berhubungan dengan sistem ekskresi ya, dan lain sebagainya, berhubungan dengan sistem saraf ya, semuanya, sistem panca indera dan sebagainya, semuanya berhubungan. Dan apabila salah satu dari sistem di tubuh kita itu mengalami gangguan, itu tentu saja bisa dipastikan berhubungan dengan sistem yang lain. Karena sistem di tubuh kita tidak berdiri sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita itu fokus pada sistem masing-masing, maka bisa jadi seseorang yang menderita diabetes, hipertensi, kolesterol datang ke rumah sakit, diobatinya juga dengan 3 macam kondisi. Diabetesnya diobati sama dokter internis ya, dapat 4 macam obat. Lalu kolesterolnya juga oleh internis ya, disangoni juga beberapa macam obat, 2-3 macam obat. Jantungnya ke dokter jantung, dikasih 3 macam obat. Akibatnya obatnya 1 kantong. Padahal bisa saja kondisi itu diakibatkan oleh satu kondisi sebagai akar permasalahan dan dari semua penyakit degeneratif yang diderita oleh orang tersebut. Sehingga apabila itu diperbaiki, ditangani, maka semua penyakit-penyakit itu akan juga secara otomatis akan tertangani. Nah, disitulah fungsi daripada konsep Karnus. Dan apabila kita gagal memahami, yaitu tadi akibatnya kita pengobatannya cenderung kepada parsial. Udah parsial, obatinya simptomatis. Ya, akhirnya serba manipulatif. Sembuh tidak, komplikasi ya, karena jadi kronis. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga ini bisa menjadi pencerahan baik untuk kita semua tentunya ya. Dan bagi para Bapak Ibu sahabat Karnus yang mengikuti program ini, bisa menginformasikan kepada mungkin masyarakat di luar sana, baik itu keluarga maupun masyarakat di sana yang mungkin selama ini belum tahu tentang informasi ini, dan juga memiliki pemahaman yang tidak tepat ya. Pemahaman yang tidak tepat sehingga sehingga juga dalam menangani masalah diabetes atau penyakit-penyakit yang lain akhirnya cenderung juga tidak tepat ya.
tidak tepat di sini tentu akan menimbulkan masalah. Tentu saja caranya kalau tidak tepat itu berarti istilahnya mengatasi masalah dengan cara menambah masalah. Dan itulah yang berusaha untuk kita hindari dengan cara selalu belajar. Belajar apa? Belajar tubuh kita, belajar algoritma dari Sang Pencipta, belajar aturan yang sudah disematkan oleh Sang Pencipta kepada tubuh kita, belajar tentang konsep karnis. Demikian acara Health Talk pada pagi hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua, bermanfaat buat kita, buat keluarga dan juga buat sesama. Jangan lupa untuk selalu mengikuti Health Talk kita yang berikutnya dalam acara Health Talk yang kita adakan pada Senin malam, Rabu malam dan juga Sabtu pagi. Tentu kami akan mengangkat dengan tema-tema berbeda, tetapi tema yang tidak kalah menarik yaitu tema yang selalu kita temui ya, segi-segi praktis pada kasus-kasus yang banyak kita alami di kehidupan kita sehari-hari, sehingga bisa lebih applicable ya, bisa diterapkan gitu. Dan juga dengan harapan agar pengetahuan dan pemahaman kita tentang konsep karnus akan bisa lebih mendalam, sehingga bisa membuat kita lebih yakin dan mantap dalam menerapkan konsep karnus. Karena sebaik apapun teori apapun, kalau tidak dilaksanakan dan diterapkan tentu saja tidak bermanfaat apa-apa. Baik, saya Iswan Karnusi mohon izin undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tetap sehat bersama konsep karnus. Sampai jumpa pada Health Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep karnus, cara cerdas untuk sehat.